Untuk memulai kebaktian kita, marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi di halaman 482. Allah Maha Kuasa, Pencipta alam semesta. 2, 3, ya. Allah Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, Bapa yang Maha Murah, penyelenggara hidup kami, terimalah pujian, sembah syukur umat-Mu. 3. Berkatilah ya Bapa, negara dan bangsa kami, jauhkanlah bencana dari keluarga kami, berilah kemakmuran, damai dan keadilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari yang berbahagia ini kami berkumpul di sini untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Perkenalkan, nama saya Mario Josephine Simanehoro, kelas 5. Saya akan membacakan 1 Korintus bab 12 ayat 27 sampai 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dari jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan padamu yang lebih utama. Demikian sabda Tuhan. Pada mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi di halaman 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya. 2, 3, ya. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Ya Tuhan Allah limpahkan kasih sayang
30-31. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan berapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bernyanyi dari halaman 489. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. 2, 3 ya. Betapa kita tidak bersyukur, Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. 3. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Firman Tuhan atau pelita hati untuk kita pada malam ini, yaitu kita melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bacaan pertama Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula juga mereka menjadi serupa dengan anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan
Nahason. Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rebahem. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini Matius mengawali bukunya dengan siswa Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dengan nama ini Matius ingin menampilkan orang yang tidak biasa-biasa saja, atau dengan kata lain mau menampilkan orang yang luar biasa. Nama yang ada di sini tidak hanya memberikan informasi historis atau sejarah. Historis itu sejarah. Yesus ada dalam perjalanan berbagai generasi bangsa yang menjaga janji Allah semenjak Abraham. Semenjak Abraham sampai pada kematian Daud dan Raja Israel, pembuangan sampai Yesus masuk ke dalam sejarah manusia. Ada pepatah Latin yang mengatakan bahwa nama adalah tanda. Nama Noverianto, Mario itu kan tanda. Tanda apa yang mau ditampilkan dalam hidup harian jika kita menamakan diri kita adalah pengikut Kristus. Jika kita menamakan diri pengikut Kristus, maka kita pun harus berbuat seperti apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Kristus telah melakukan banyak cara hingga pada cara yang paling agung, yakni berkorban di salib. Tuhan kita adalah mewartakan kasih Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Kristus sendiri. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sini juga tadi dijelaskan, disampaikan tadi Mario Peri, bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus. Kita, kamu, mereka, saya, ya, itu semua adalah tubuh Kristus. Dan di sini ada disampaikan bahwa mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau menyembuhkan atau berkata-kata. Intinya adalah berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, ya, jalan yang lebih utama lagi. Jadi berusahalah untuk menjadi yang utama. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ini, malam ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan, apa yang kami bagikan di sini dapat menjadi modal bagi kami agar kami semakin bijaksana dalam menggunakan semua yang Kau berikan, dapat menjadi hal-hal yang paling utama bagi sesama, membantu semua orang tanpa menghitungkan apapun. Demikian doa kami Tuhan, berkatilah semua rencana dan cita-cita kami untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Berkati semua rencana kami Tuhan, kami yakin dan percaya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu boleh kita ambil. Itu kita bernyanyi dari halaman 230. Dengan haru kita serahkan. 2, 3, ya. Dengan